Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami mengerti firman-Mu dan hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah namanya Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umat,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Hosea adalah seorang nabi yang melayani di Israel Utara sekitar tahun 733 sebelum Masehi. Pada saat itu kehidupan ekonomi bangsa Israel sangat makmur dan sangat melimpah. Tetapi di sisi yang lain telah terjadi kehancuran moral, spiritualitas, dan iman mereka kepada Tuhan. Terjadi penindasan terhadap orang yang lemah, orang-orang kaya. Pemimpin Israel berpesta pora, sedangkan orang-orang
orang yang miskin hidup dalam jeritan kelaparan dan air mata. Tidak ada lagi kasih dan belas kasih kepada sesama. Yang terjadi adalah nafsu dan kekuasaan pribadi. Dosa dan kejahatan terjadi di mana-mana. Itu seperti virus yang telah menggerogoti seluruh tubuh. Bahkan yang lebih parah lagi, bangsa Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Sebab mereka telah menyembah dewa Baal daripada Tuhan. Situasi ini sangat menyedihkan dan melukai hati Tuhan. Layaknya sebagai seorang suami, Tuhan telah dikhianati, disakiti dengan perselingkuhan pasangannya, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Mereka lebih memilih menyembah Allah-Allah lain daripada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk berbakti kepada Allah-Allah lain daripada berbakti kepada Tuhan. Mereka lebih taat kepada Allah-Allah lain daripada taat kepada Tuhan. Maka dalam kondisi seperti inilah Allah memanggil Hosea sebagai nabinya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan hukuman sekaligus pemulihan kepada bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan Hosea sebagai nabi sangat berbeda dan sangat aneh bila dibandingkan dengan panggilan terhadap nabi-nabi yang lain. Jika nabi-nabi yang lain mengalami penglihatan rohani akan kuasa Tuhan, akan mukjizat Tuhan, tetapi Nabi Hosea, dia disuruh untuk kawin dan memperanakkan anak-anak sundal. Dia harus kawin dengan perempuan sundal dan memperanakkan anak-anak sundal. Kenapa Allah yang kudus menyuruh hambanya yang kudus menikah dengan perempuan yang sundal? Kenapa Allah yang kudus itu tidak menyuruh hambanya yang kudus untuk mengawini perempuan yang kudus, untuk memberitakan kepada bangsa Israel bagaimana sesungguhnya umat Allah yang kudus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita harus mengerti bahwa suruhan Allah kepada Hosea pada saat itu memiliki makna yang khusus. Sikap dan perbuatan Gomer sebagai perempuan sundal merupakan sebuah analogi untuk menggambarkan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Sebagaimana Gomer yang tidak setia pada pasangan, yang hidup dalam perzinahan, yang memberikan tubuhnya pada orang lain, demikianlah bangsa Israel hidup tidak setia, hidup dalam perzinahan rohani, yang memberikan dirinya pada Allah-Allah yang lain, bukan kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya hubungan Allah dengan bangsa Israel adalah hubungan yang digambarkan dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus.
Tetapi bangsa Israel telah mendukakan dan melukai hati Tuhan. Karena itu perintah kepada Hosea tidak hanya untuk mengawini perempuan Sunda, tetapi sekaligus untuk memperanakkan anak-anak Sunda dan menamai anak-anaknya sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah mau dengan nama-nama anak-anak Hosea, Allah akan memberitahukan rencana Allah, tindakan Allah yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel. Anak yang pertama diberi nama Yisrael. Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pemerintahan Israel akan berakhir karena pemerintahan itu tidak lagi sebagai wakil Tuhan yang menyatakan kasih dan keadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Anak yang kedua diberi nama Lo-ruhama. Allah tidak akan menyayangi Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Ini menggambarkan betapa beratnya kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Diibaratkan seperti sebuah pohon yang sudah dirawat, dipupuk, disiram, tapi tidak sama sekali memberikan pertumbuhan. Maka jalan satu-satunya adalah untuk menebang pohon itu dengan mengganti pohon yang lain. Tidak akan menyayangi dan tidak akan memberikan pengampunan kepada mereka. Ini memberitahukan kita bahwa begitu besarnya lah hukuman yang akan menimpa mereka. Dan anak yang ketiga akan diberikan Lo-ami. Artinya bahwa hukuman ini lebih berat kepada mereka. Kamu bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Hubungan telah terputus antara Allah dengan bangsa Israel. Hubungan itu terputus bukan karena Allah yang menjadi pelakunya, tetapi karena bangsa Israel hidup di dalam dosa-dosa, hidup di dalam dengan segala kejahatan mereka. Mereka yang hidup dalam kenajisan, kekotoran mereka, dengan sendirinya mereka menghancurkan hubungan mereka yang kudus dengan Allah. Maka Allah merencanakan hukuman kepada mereka. Hukuman itu sangatlah besar dan sangatlah berat yang akan dialami oleh bangsa Israel. Tetapi pertanyaan dan renungan bagi kita hari ini adalah, apakah hukuman itu terjadi pada bangsa Israel atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekitar tahun 586 sebelum Masehi, saat itulah terjadi kehancuran bangsa Israel oleh bangsa Babel. Saat itu pemerintahan mereka dihancurkan. Tanah leluhur mereka dijajah. Rumah ibadah mereka dihancurkan. Mereka ditawan ke tanah Babel. Maka saat itu semua menjadi hilang. Maka saat itu segalanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah ratapan tangis dan air mata di dalam bangsa Israel. Memang beratlah hukuman yang akan terjadi pada bangsa Israel. Semua itu karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan. Semua mereka tanggung. Semua mereka alami. Yang terjadi pada mereka kesedihan dan penderitaan yang begitu berat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini kita belajar juga di balik hukuman, penderitaan, kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel, Allah tetap memberikan pemulihan kepada mereka. Allah tetap memperlihatkan kasih setianya kepada mereka. Allah tetap memperlihatkan kebaikannya kepada mereka. Allah tetap memberikan janji yang baik kepada mereka. Allah berkata kepada mereka, dan Allah berjanji kepada mereka bahwa jumlah mereka akan bertambah banyak seperti pasir, bahkan yang lebih luar biasa, bahwa mereka akan menjadi anak-anak Allah, tidak hanya sebagai umat Allah, tapi sebagai anak Allah. Ini adalah sebuah janji yang mengatakan pemulihan Allah yang memperbaharui hidup mereka, status mereka, hubungan mereka dengan Allah menjadi hubungan yang lebih baik. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman ini, dari kisah ini kita belajar banyak bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab ketidaktaatan kita kepada Tuhan pasti akan berdampak buruk bagi hidup kita. Ada sebuah cerita singkat seperti ini. Ada seekor kodok yang jomblo, yang sudah lama menjomblo, dan yang sudah bosan dengan statusnya yang jomblo. Lalu suatu hari, dia pergi ke tengah hutan untuk bertemu dengan seorang nenek sihir di tengah hutan itu. Setelah bertemu, dia menyampaikan keinginannya kepada si nenek sihir. Dan si nenek sihir itu berkata kepada kodok jomblo itu. Katanya seperti ini. Kamu, wahai kodok, engkau akan bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Dia sangat tertarik dengan tubuhmu. Ia penasaran dengan tubuhmu. Dan ia ingin melihat tubuhmu lebih dalam. Mendengar perkataan si nenek sihir ini, si kodok pun tersenyum bahagia. Lalu bertanya kepada si nenek sihir ini, di manakah tempat pertemuan kami terjadi? Apakah di tempat yang romantis atau di tempat yang sunyi dengan bunga-bunga yang sedap? Si nenek sihir menjawabnya, tidak di tempat romantis, tidak di tempat yang sepi, tapi di laboratorium biologi. Sebab si gadis itu adalah dokter hewan dan dia akan membedah tubuhmu. Si kodok takut dan keringat dingin mendengarkan jawaban si nenek sihir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita seperti kodok jomblo itu. Kita datang kepada Allah dunia ini, meminta pertolongan, meminta berkat untuk menolong dan memberkati kita. Tapi yakinlah kita bahwa Allah di dunia ini akan membuat kita semakin tersesat, semakin hancur, dan semakin jauh dari Tuhan. Maka janganlah sandarkan dirimu pada kuasa-kuasa di dunia ini. Janganlah gantungkan
Jangan harapanmu pada keinginan pada ilah-ilah di dunia ini. Sebab dirimu, hidupmu hanya tergantung pada Tuhan saja. Karena itu, jalan satu-satunya adalah kembalilah kepada Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia dan Allah yang pengampun pada orang-orang yang setia bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.